Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Larasati dari kelas Sibil A. Di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat di UTS Pemrograman Komputer, yaitu program menentukan indeks nilai ujian. Dalam pembuatan program ini, saya diharuskan menggunakan konsep struktur pemilihan dan perulangan. Di sini, saya menggunakan if dan else if untuk struktur pemilihan, dan untuk struktur perulangan, saya menggunakan for, while, dan do while. Baiklah, yang pertama akan saya jelaskan adalah komen untuk bahasa C++. Yang pertama ada input iostream dan using namespace std. Kedua perintah ini selalu ada di dalam program bahasa C++. Input iostream adalah header yang berguna agar kita dapat menjalankan objek input dan output di dalam program. Untuk using namespace std, ini perintah yang memudahkan programmer agar tidak selalu mengawali fungsi cin dan cout dengan std. Karena apabila kita tidak menggunakan namespace std ini, maka untuk menggunakan fungsi cin dan cout yang ada pada iostream, ini harus diawali dengan std seperti ini. Jadi jika kita tidak ingin terus-menerus menulis std seperti ini, maka digunakanlah using namespace std ini. Kemudian in main. In main ini fungsi berguna sebagai fungsi yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Bagian ini adalah bagian terpenting karena disinilah kita akan menulis banyak kode program dan jangan lupa untuk tanda kurung kurawalnya. Selanjutnya kita deklarasikan objek-objek yang akan ada di program kita nanti. Di sini saya mendeklarasikan n sebagai variabel integer, nilai 1 sampai dengan nilai 5, dan nilai total juga sebagai integer. Kemudian cout. Cout ini adalah untuk output program. Jadi apapun yang di dalam cout ini akan ditampilkan di program. Nah, untuk handle ini untuk membuat baris baru. Selain menggunakan handle, kita juga bisa menggunakan /n untuk membuat baris baru agar program terlihat lebih rapi. Kemudian cout input batas. Ini untuk pengguna memasukkan batasan input. Batasan ini untuk berapa kali perulangan input datanya. Kemudian cin. Cin ini untuk membaca inputan pengguna. Nah, n ini adalah variabel input batas. Jadi cin ini untuk membaca input batas yang telah dimasukkan. N ini sendiri sudah kita deklarasikan di awal sebagai integer atau bilangan bulat. Selanjutnya, for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n, i++. Nah, for ini untuk perulangan. Integer i sama dengan 1 ini berarti i dideklarasikan sebagai integer dan dimulai dari 1. Nilai i kurang dari sama dengan n dan i++ ini berarti perulangan bertambah satu-satu terus. Kemudian cout handle untuk menambah baris baru. Cout menentukan indeks nilai ujian ini sebagai judul. Cout ini sebagai batasan antara judul dan isi program. Kemudian cout masukkan nilai ini sebagai pemberitahuan kepada pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian cout nilai 1, nilai 2, nilai 3 sampai nilai 5. Ini untuk memasukkan nilai-nilainya. Nah, cin nilai 1 ini untuk membaca inputan nilai di nilai 1, cin nilai 2 untuk membaca inputan di nilai 2, cin nilai 3 untuk membaca inputan nilai 3, cin nilai 4 untuk nilai 4, cin nilai 5 untuk membaca inputan nilai 5. Kemudian nilai total sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 tambah nilai 5 dibagi 5. Ini adalah rumus perhitungan nilai total. Rumus ini tidak diawali dengan cout, karena yang nanti ditampilkan itu hanya hasil perhitungannya saja di cout nilai total ini. Nah, cout nilai total ini, hasil perhitungan tadi akan dicetak di sini. Nilai total sama dengan hasil perhitungan dari rumus nilai total ini. Kemudian di dalam cout ini terdapat syarat pemilihan.
if nilai total lebih dari sama dengan 86. Cout indeks nilai A. Ini artinya jika hasil nilai total dari perhitungan rumus ini nilainya itu lebih dari sama dengan 86, maka output yang akan ditampilkan adalah indeks nilai A. Kemudian else if nilai total lebih dari sama dengan 71 dan nilai total kurang dari sama dengan 85. Artinya di antara 71 dan 85. Cout indeks nilai B. Nah, jadi jika hasil nilai dari total perhitungan rumus nilai total ini menghasilkan nilai di antara lebih besar sama dengan 71 dan kurang dari sama dengan 85, maka output yang akan ditampilkan adalah indeks nilai B. Untuk yang indeks nilai C itu di antara 56 dan 70. Untuk indeks nilai D itu di antara 41 dan 55. Untuk indeks nilai E itu nilai totalnya kurang dari 40. Jangan lupa tanda kurung kurawalnya. Dan return 0. Return 0 ini untuk mengakhiri eksekusi dari fungsi yang telah dijalankan. Jadi hasilnya jika kita running, maka yang pertama adalah kita diminta untuk input batas. Input batas misalnya kita masukkan 2. Kemudian masukkan nilai 1, 89, nilai 2, 90, nilai 3, 83, nilai 4, 88, nilai 5, 92. Nah, maka akan langsung keluar nilai total dan indeks nilai. Nah, ini akan terus berulang hingga batas input yang kita masukkan di awal tadi. Kita masukkan input batas 2, berarti dia akan berulang 2 kali. Kita masukkan lagi nilai 1-nya 67, nilai 2-nya 83, nilai 3-nya 67 lagi, nilai 4-nya 96, nilai 5, 80. Nah, akan keluar langsung nilai total dan indeks nilainya. Program akan langsung berhenti karena sudah mencapai batasan input. Cuma 2 kali perulangan. Selanjutnya komen di bahasa Java. Yang pertama, import Java Util Scanner. Artinya kita mengimport kelas scanner dari package Java Util. Nah, import ini berfungsi untuk memasukkan sekumpulan kelas dan fungsi yang akan kita gunakan dalam membuat program. Kemudian kelas main. Kelas main ini berarti setiap program harus dibungkus di dalam kelas agar nanti kita bisa dibuat menjadi objek. Nah, blok kelas ini harus dibuka dengan tanda kurung kurawal dan diakhiri dengan tanda kurung kurawal juga. Dalam blok kelas ini kita dapat mengisinya dengan fungsi-fungsi dan juga variabel. Di sini saya menggunakan fungsi main. Selanjutnya, public static void main string args. Nah, fungsi main ini merupakan blok program yang akan dieksekusi pertama kali dan merupakan entry point dari program. Fungsi main ini wajib dibuat, jika tidak maka program tidak akan bisa dieksekusi. Nah, untuk string args ini tanpa string args program tidak akan bisa dieksekusi, bahkan akan mendapatkan error. Selain itu, fungsi main tidak akan dikenali sebagai fungsi main jika tidak memiliki parameter string args. Selanjutnya, scanner. Sama dengan new scanner system in. Ini berfungsi untuk membuat scanner baru. Kemudian scanner myobj new scanner system in ini juga untuk membuat scanner baru. Kemudian kita deklarasikan y dan n ke variabel string, x, n ini ke variabel integer, nilai 1, nilai 2 sampai nilai 5, dan nilai total, ini juga ke variabel integer. Kemudian i sama dengan 1 juga ke variabel integer. Selanjutnya, sistem out println. Sistem out println ini untuk mencetak baris baru, atau bisa juga menggunakan sistem out print /n. Selanjutnya, sistem out print. Sistem out print ini berfungsi untuk menampilkan output tanpa menambahkan baris baru. Atau jika di bahasa C++ itu sama dengan cout. Kemudian untuk sistem
outprint input batas ini untuk memasukkan nilai input batas. N sama dengan my obj next line, ini untuk membaca inputan lebih dari satu kata. And in sama dengan integer parse in, ini berfungsi membaca variabel inputan kita. While i kurang dari sama dengan n in, ini while ini sebagai perulangan, kemudian sistem outprint /n ini untuk mencetak garis baru agar program terlihat lebih rapi dan berjarak. Kemudian sistem outprint menentukan indeks nilai ujian, ini sebagai judul. Sistem outprint ini sebagai batasan antara judul dan isi program. Sistem outprint nilai 1, ini untuk memasukkan nilai 1. Nilai 1 scanner next in, ini berfungsi untuk membaca inputan nilai 1. Begitu juga dengan nilai 2 sampai nilai 5. Kemudian nilai total sama dengan nilai 1 tambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 tambah nilai 5 dibagi 5. Ini sama seperti di bahasa C++ tadi, ini adalah rumus perhitungan nilai total yang tidak akan ditampilkan di program. Karena yang ditampilkan itu hanya hasil perhitungannya saja di sistem outprint nilai total. Nah, sistem outprint nilai total ini kita akan mencetak hasil dari perhitungan rumus nilai total tadi. Kemudian dengan menggunakan tanda plus ini untuk menambahkan variabel nilai total ke dalam sistem outprint in. Nah, di dalam sistem outprint in ini terdapat syarat pemilihan. Yang pertama, if nilai total lebih dari sama dengan 86, sistem outprint indeks nilai A. Artinya jika hasil perhitungan nilai total itu lebih dari sama dengan 86, maka outputnya akan dicetak indeks nilai A. Kemudian else if nilai total lebih dari sama dengan 71 dan nilai total kurang dari sama dengan 85, sistem outprint indeks nilai B. Artinya jika nilai hasil perhitungan nilai total itu lebih dari sama dengan 71 dan kurang dari sama dengan 85, maka outputnya akan dicetak indeks nilai B. Begitu juga dengan indeks nilai C di antara 56 dan 70. Untuk indeks nilai D, nilai total di antara 41 dan 55. Dan indeks nilai E, nilai totalnya kurang dari 40. Kemudian sistem outprint /n ini untuk mencetak garis baru. Kemudian I++, ini berarti perulangannya akan bertambah satu-satu terus. Jangan lupa kurung awalnya. Dan perlu diingat untuk program bahasa Java ini, di setiap akhir statement, itu selalu diakhiri dengan tanda titik koma. Jika tidak, maka perintah tidak akan terbaca oleh sistem. Kemudian jika hasilnya di running, yang pertama kita diminta untuk memasukkan input batas. Kita masukkan 3. Kemudian kita diminta masukkan nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, dan nilai 5. Maka langsung keluar nilai total dan indeks nilainya. Kemudian ini akan terus berulang hingga batas input yang kita masukkan di awal. Kita memasukkan input batas 3, berarti program akan berulang sebanyak 3 kali. Kita masukkan lagi nilainya. Dan input ketiga, kita masukkan lagi nilainya. Akan keluar nilai total dan indeks nilainya semua. Dan program akan berhenti karena sudah mencapai batas input, yaitu 3 kali. Selanjutnya, komen di bahasa PHP. Yang pertama, PHP ini adalah pembuka program PHP. Pembuka ini wajib ada di setiap program PHP. Kemudian, $, ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel objek inputan. Nah, untuk $i sama dengan 1, artinya variabel i dimulai dari 1. $n sama dengan t, artinya variabel n sama dengan t. Do, ini adalah fungsi perulangannya.
Kemudian echo, ini adalah sebuah statement atau perintah untuk menampilkan teks. Sama fungsinya dengan cout pada C++ dan system out print pada Java. Echo/n ini untuk mencetak garis baru. Echo menentukan nilai indeks ujian sebagai judul. Echo sama dengan ini sebagai pembatas antara judul dan isi program. Echo masukkan nilai ini sebagai pemberitahuan saja kepada pengguna untuk memasukkan nilai. Kemudian $ nilai 1, readline nilai 1. Ini $ nilai 1 ini berarti deklarasi variabel nilai 1. Nah, sedangkan readline ini berfungsi untuk membaca inputan. $ nilai 2 berarti deklarasi variabel nilai 2. Dan sampai $ nilai 5, readline nilai 5. Berarti ini merupakan deklarasi variabel nilai 5. Dan ini untuk membaca inputan nilai 5. Kemudian nilai total sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2 tambah nilai 3 tambah nilai 4 tambah nilai 5 dibagi 5. Ini sebagai rumus perhitungan seperti sebelumnya. Tidak menggunakan readline karena yang nanti akan dicetak kan hanya hasil perhitungan saja di echo nilai total. Nah, echo nilai total ini akan mencetak nilai total titik 2, kemudian echo $ nilai total. Nah, ini di sini akan dicetak hasil perhitungan dari rumus nilai total ini. Dan posisinya nanti akan mengikuti kalimat nilai total ini. Nilai total titik 2 hasil perhitungannya. Kemudian di dalam echo ini terdapat syarat pemilihan. Yang pertama adalah if nilai total lebih dari 86, sama seperti tadi, akan dicetak indeks nilai A. Else if-nya, nilai total lebih dari 71 dan nilai total kurang dari sama dengan 85, akan dicetak indeks nilai B. Seterusnya, sama seperti tadi, sampai nilai E, untuk nilai total kurang dari 40. Kemudian, N readline input lagi Y atau T. Nah, artinya ini deklarasi N, deklarasi variabel inputan N, kemudian cetak input lagi ya atau tidak. Nah, di sini kita bisa memasukkan Y atau ya jika ingin melakukan input data lagi, dan sistem akan otomatis melakukan perulangan untuk kita input data. Atau kita bisa memasukkan T atau tidak jika tidak ingin input data lagi, dan sistem akan berhenti otomatis. Kemudian while Y sama dengan N sama dengan Y, ini artinya saat kita tadi memasukkan Y, maka program akan terus melakukan perulangan. Jadi hasilnya jika kita running, kita akan langsung diminta memasukkan nilai 1 sampai nilai 5. Akan langsung keluar nilai total dan indeks nilainya. Kemudian kita diminta mau input lagi atau tidak, kita input Y, dan dia akan berulang untuk input data lagi. Kita masukkan lagi nilainya. Dan nilai total dan indeks nilainya akan langsung keluar. Kemudian ditanya lagi, apakah kita ingin input lagi. Jika kita jawab tidak, maka program akan berhenti. Selanjutnya, komen di bahasa Python. Di bahasa Python ini kita tidak menggunakan header seperti di bahasa sebelumnya. Jadi kita langsung menggunakan fungsi perulangan, yaitu for i in range 0,2. Ini sama seperti input batas, jadi perulangannya hanya dilakukan 2 kali. Karena range-nya hanya 0 sampai 2. Jika range-nya misalnya 0,5, maka perulangannya akan dilakukan 5 kali. Kemudian print. Print ini untuk output program. Jadi apapun yang ada dalam print ini akan ditampilkan di program. Sama halnya dengan cout, system out print, dan echo. Print/n untuk mencetak baris baru agar program terlihat lebih rapi.
Kemudian print menentukan indeks nilai ujian untuk judul, print sama dengan ini untuk sebagai pembatas antara judul dan isi program. Kemudian nilai 1 integer input nilai 1. Ini artinya variabel nilai 1 dideklarasikan sebagai integer, kemudian input nilai 1 ini artinya kita bisa menginput nilai ke dalamnya nanti. Kemudian sama halnya untuk nilai 2 dan sampai nilai 5. Kemudian nilai total, ini rumus nilai total sama seperti tadi. Kemudian untuk hasilnya akan dicetak di print nilai total. Nah, hasil perhitungan nilai total tadi akan dicetak di sini dengan di sini kita menggunakan tanda koma untuk menambahkan variabel nilai total ini ke dalam print. Kemudian di dalam fungsi print ini terdapat syarat pemilihan. Yang pertama adalah if sama seperti yang sebelumnya, if nilai total lebih dari sama dengan 86. Artinya jika hasil perhitungan nilai total dari rumus ini hasilnya lebih dari sama dengan 86, maka outputnya akan indeks nilai A. Kemudian elif ini sama halnya dengan else if di bahasa sebelumnya. Namun di bahasa Python kita menggunakan elif. Elif nilai total lebih dari 71, and nilai total kurang dari 85. Ini artinya jika hasil perhitungan nilai total lebih dari sama dengan 71 dan kurang dari sama dengan 85, artinya di antara 71 dan 85, maka indeks nilai B. Begitu juga dengan indeks nilai C, ini di antara 56 dan 70, indeks nilai D di antara 41 dan 55, dan untuk indeks nilai E, nilai total kurang dari 40. Jika di running, hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita langsung diminta untuk memasukkan nilai 1 sampai 5. Akan langsung keluar nilai total dan indeks nilai. Kemudian program akan berulang sebanyak range di codingan kita tadi. Range-nya 0,2 berarti program akan berulang sebanyak 2 kali. Kita masukkan lagi nilainya. Maka akan keluar nilai total dan indeks nilainya. Dan program akan otomatis berhenti. Sekian penjelasan dari saya mengenai program menentukan indeks nilai ujian yang saya buat di UTS Pemrograman Komputer. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.